Grobogan sepakati pinjaman daerah 200 miliar rupiah untuk infrastruktur dan penanganan banjir. Grobogan, BP News TV Channel. Pemerintah Kabupaten Pemkab Grobogan dan DPRD menyepakati pinjaman daerah sebesar 200 miliar rupiah sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Grobogan Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Saya Setiawan Joko Purwanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Ini tadi memberikan tanggapan bahwasanya rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna masalah persetujuan UAPPAS tahun 2026, dan ada tambahan penghasilan dari untuk ASN. Soal itu juga ada persetujuan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD di Kabupaten Grobogan. Mungkin dari Pak Sekda bisa juga menjelaskan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Armunanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Menambah apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD tadi, bahwa hari ini memang rapat paripurna persetujuan KUA PPAS yang di dalamnya juga sekaligus karena bersamaan sesuai dengan ketentuannya persetujuan untuk TPP ASN dan juga rencana pinjaman daerah. Hal ini memang menjadi bagian dari salah satu mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku. APBD diawali dengan proses penyusunan perencanaan pembangunannya melalui RKPD, kemudian perencanaan anggarannya melalui KUA PPAS disetujui bersama dengan DPRD, baru besok setelah ini akan kita bahas RAPBD-nya untuk tahun 2026. Dan tentunya bahwa pinjaman daerah ini, terima kasih kita antara pemerintah daerah, kami mewakili pemerintah daerah beserta beliau yang mewakili dari DPRD secara sinergi, karena memang ini sama-sama sebagai sebuah kemitraan, sebagai unsur pemerintahan daerah, kita melakukan sinergitas untuk bersama-sama membangun Kabupaten Grobogan, dan alhamdulillah terima kasih sudah disetujui KUA PPAS-nya, sehingga nanti dapat kita gunakan sebagai landasan untuk ke tahapan berikutnya. Saya kira seperti itu. Ya, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, tahapan ini kan tahapan mekanisme sesuai ketentuan memang demikian. Ya, setelah ini nanti akan dilanjutkan ke tahapan RAPBD. RAPBD nanti akan dibahas lagi bersama-sama dengan DPRD, mungkin alat kelengkapan yang ditunjuk ya Pak. Ya, di Badan Anggaran juga, terus ada di kalau komisi seharusnya di KUA PPAS. Jadi ya memang setelah ini, setelah KUA PPA ya rangkaiannya harus ke RAPBD untuk persetujuan juga bersama. Seperti itu. Jadi intinya KUA PPA ini kan setelah ada RKPD, rencana kegiatan dari pemerintah daerah ini dituangkan di dalam KUA PPAS, dibahas bareng dengan Badan Anggaran. Tadi sudah ada nota persetujuan bersama Bupati Grobogan, sudah kita tanda tangani juga. Oleh karena itu tahapannya nanti selanjutnya adalah RAPBD. Mungkin itu. Cukup? Ya, terima kasih. Pinjaman daerah tersebut akan difokuskan untuk penanganan banjir di Purwodadi, pembangunan serta perbaikan jalan kabupaten, dan penataan kawasan perkotaan secara terpadu. Pinjaman ini bukan utang sembarangan.
Ini adalah langkah percepatan program strategis daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat, tegas Bupati Grobogan Setio Hadi. Anggaran 2026 defisit, ditutup pembiayaan. Dalam KUA PPAS 2026, ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,83 triliun dan belanja daerah sebesar Rp3,03 triliun, menciptakan defisit anggaran sebesar Rp199,8 miliar. Namun, defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan neto yang sama besar, sehingga tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan menetapkan pembiayaan neto yang realistis, jelas Bupati Setio Hadi. DPRD minta transparansi dan pengawasan ketat. Ketua DPRD Grobogan, Lucia Indah Artani, menyatakan bahwa kesepakatan KUA PPAS adalah hasil pembahasan panjang antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pinjaman daerah yang diajukan. Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. DPRD akan memastikan APBD 2026 mencerminkan kebutuhan nyata rakyat Grobogan, tegasnya. DPRD juga mendesak Pemkab segera menyampaikan nota keuangan dan RAPBD 2026 agar proses pengesahan bisa rampung sebelum akhir November tahun 2025, sesuai regulasi nasional. Infrastruktur dan penataan kota jadi fokus. Sektor infrastruktur menjadi sorotan utama dalam arah kebijakan fiskal 2026. Selain proyek strategis seperti pengendalian banjir dan penataan kota, program lainnya termasuk peningkatan jalan kabupaten akan didorong menggunakan kombinasi pendapatan murni dan pinjaman produktif. Pinjaman ini sudah memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan APBD membayar pokok dan bunga setiap tahunnya, tanpa mengorbankan belanja prioritas, tambah Bupati Hadi. Sinergi menuju Grobogan maju. Kesepakatan KUA PPAS ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan APBD 2026, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mari kita tetap menjaga kebersamaan, guyup rukun, bangun deso, noto kuto, menuju Grobogan maju, sejahtera, dan berkelanjutan, pungkas Bupati. Dari ruang paripurna DPRD Grobogan, Puji Daryana Bayangkara Pers TV Channel, mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sukarsono, Kepala Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, bersama pemerintah Desa Katong dan seluruh warga masyarakat Desa Katong mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-80. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.